divisi dari abstrak dan pendalaman. Di abstrak, yaitu pandemi membuat semua sistem di Indonesia berubah. Salah satu contohnya yaitu pada sistem dunia pendidikan. Berdasarkan studi literatur yang ada, kami menemukan bahwa kasus kriminalitas mengalami kenaikan. Salah satu penyebabnya adalah masalah keluarga yang berujung pada kekerasan yang dikarenakan oleh pembelajaran daring. Pendahuluan. Akibat pandemi, pemerintah Indonesia mengubah sistem pembelajaran tatap muka dengan sistem daring. Adapun manfaat dari pembelajaran daring yaitu orang tua bisa dengan mudah mengawasi anak mereka secara langsung selama proses daring di rumah. Lalu, membangun komunikasi antara guru dan anak, dan lain-lain. Namun, ada pula kekurangan dalam proses daring. Contohnya, pembelajaran daring dinilai kurang efektif karena peserta didik yang tidak paham dengan materi yang diberikan. Sehingga untuk mengerjakan tugas terasa sulit dan membuat peserta didik mengalami depresi. Perkenalkan, nama saya Raditya Hansawijaya dengan NRP 501120107. Di sini saya akan membahas tentang hasil observasi KTI yang telah kami buat. Hasil observasinya yaitu adalah berbagai masalah muncul saat pandemi seperti ekonomi yang ditanggung setiap keluarga. Jadi banyak orang tua yang stres dan tidak dapat mengontrol emosi karena masalah finansial, sehingga melampiaskan kemarahannya kepada anak. Hal tersebut terbukti pada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh ibu berinisial LH kepada anak perempuannya karena kesal anaknya tidak dapat menguasai pembelajaran secara daring. Dan contoh lainnya yaitu adalah pasangan suami istri yang bertengkar karena berebut ponsel yang sering digunakan untuk pembelajaran daring oleh anaknya. Kasus kekerasan terhadap anak selama pandemi ini meningkat pesat. Hal tersebut terbukti berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau yang biasa disingkat dengan TP3AP2KB Nusa Tenggara Barat NTB. Memperlihatkan bahwa kekerasan terhadap anak di daerah tersebut meningkat 12% selama pandemi. Terima kasih. Selanjutnya, hasil observasi akan dijelaskan kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrifa dengan NRP 50052011092. Masalah ekonomi yang ada saat ini sungguh sangat memprihatinkan, sehingga banyak sekali orang tua yang merasa stres atau pusing dengan ekonomi yang ada karena mereka dengan keadaan sekarang ini yang terombang-ambing ekonominya, tapi tetap harus membayar biaya pendidikan anak-anaknya pun menjadi semakin pusing dan kebanyakan mengalami tekanan sehingga akhirnya mengakibatkan mereka melakukan tindak kekerasan kepada anaknya. Padahal anak-anak tersebut pun sudah lebih dahulu stres atau tertekan akibat adanya pembelajaran daring. Contohnya pun sudah ada banyak sekali. Berdasarkan studi kasus di Cina, terdapat 2.330 anak sekolah mengumumkan bahwa mereka itu mengalami gejala tekanan emosional. Bahkan berdasarkan penelitian yang lebih lanjut, 22,6% dari anak-anak tersebut itu tuh mengalami depresi dan 18,9%-nya juga mengalami gejala kecemasan. Hasil tersebut pun itu sama dengan survei yang dilakukan di Jepang. Di Jepang ada 72% anak-anak yang mengalami stres akibat adanya pandemi. Dan di Indonesia pun sudah banyak sekali kasus yang ada, bahkan hingga menyebabkan beberapa anak pun mengalami kerusakan mental. Hal tersebut biasanya itu berawal dari mereka itu mengalami ketergantungan pada gadget, yang akhirnya pun membuat mereka tidak bisa konsentrasi terhadap pembelajaran daring yang ada. Dan akhirnya pun membuat orang tua menjadi emosi dan melakukan tindak kekerasan yang sudah banyak sekali kasusnya, menyebabkan banyak sekali siswa atau peserta didik menjadi
rusak mentalnya, ataupun berujung pada kematian. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Terhadap Anak, dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminan, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, beragama mulia, dan sejahtera. Itulah diharapkan undang-undang ini dapat melindungi peserta didik di lingkungan sekolah maupun bukan. Yang mana hal tersebut penting adanya agar dapat menanggulangi kejahatan di dunia pendidikan, serta sesuai dengan 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 Pasal 2 yang menyebutkan tentang upaya penanggulangan dan pencegahan untuk melindungi peserta didik dari tindak kekerasan yang ada dimanapun dan kapanpun. Oleh karena itulah, diharapkan anak pun dapat terhindar dari adanya kejahatan yang ada, terutama di lingkungan pendidikan. Dengan adanya pandemi COVID-19, apakah dengan cara online merupakan cara yang paling tepat dan sudah sesuai dengan yang diharapkan? Pandemi kasus penyebaran COVID-19 terus-menerus menjangkit masyarakat. Jumlah korban diperkirakan mencapai 605.000 dengan 497.000 korban sembuh dan 18.511 korban meninggal dunia. Dilansir dari Wikipedia pada tanggal 12 Desember 2020 pada pukul 9:45 malam. Sebagai upaya untuk menanggulangi atau mengatasi pandemi ini, maka berbagai upaya digalakkan oleh pemerintah guna mengurangi jumlah korban terjangkit. Contohnya seperti diwajibkan memakai masker saat di luar rumah, tetap menjaga social distancing. Karena penyebarannya sangat cepat, maka harus terus jaga jarak, dan jika suatu kasus di suatu daerah terlalu parah, maka diberlakukan adanya PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Lalu, bagaimana keberlanjutan aktivitas sosial seperti pekerjaan, sekolah, dan lain-lain? Untuk masalah tersebut, pemerintah pun memberi arahan agar menggunakan jaringan internet sebagai media berbagai interaksi sosial tersebut. Sistem ini disebut juga dengan daring atau dalam laring. Dengan daring diharapkan aktivitas seperti bekerja atau aktivitas lain dapat terus dilakukan tanpa beresiko terjangkit virus. Metode aktivitas online ini sangat relevan dan cocok dengan keadaan saat ini. Dengan metode ini, masyarakat tidak perlu datang ke tempat kerja, hanya cukup dengan jaringan internet di rumah untuk melakukan aktivitas tanpa terpapar. Sampai saat ini, kegiatan daring akhirnya masih terus dilakukan karena memang metode pembelajaran daring ini sangat efektif. Selain menanggulangi dan mengatasi masalah pandemi, daring juga memiliki benefit lain seperti menghemat biaya pengeluaran untuk kendaraan, juga menghemat waktu dan tenaga. Sehingga metode daring ini sangat efektif dan sesuai dengan ekspektasi dan harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laudy Muhammad Sumartipun, NRP 501121015. Di sini saya akan menjelaskan solusi dan pembahasan mengenai malapetaka pembelajaran secara daring atau online. Dalam situasi pandemi saat ini, berbagai kegiatan sehari-hari masyarakat mengalami perubahan yang signifikan. Hampir semua kegiatan dilakukan secara daring. Daring dalam artian dilakukan dari jarak jauh dengan terhubung oleh jaringan internet, entah itu terhubung oleh jaringan internet, media sosial, atau media lain, memungkinkan dapat bertemu secara tatap muka jarak jauh. Banyak dampak ditimbulkan dari adanya program daring ini. Terdapat beberapa dampak negatif yang ditimbulkan, terutama bagi para pelajar yang mengharuskan mereka melakukan kegiatan belajar dalam sistem daring. Seperti tidak mumpuninya gadget yang digunakan, bahkan ada yang tidak memiliki gadget, tidak tersedia jaringan internet yang memadai, serta kendala-kendala lain seperti informasi tidak tersampaikan secara efektif, susahnya koordinasi secara langsung apalagi jika ada kerja kelompok dan lain-lain, dan kurangnya semangat para pelajar yang disebabkan tidak adanya
nuansa kelas yang dapat mempengaruhi kondisi psikis siswa. Fenomena daring tidak hanya menjadi momok permasalahan bagi para siswa, tetapi juga terhadap para orang tua. Banyak keluhan muncul dari berbagai lapisan orang tua murid. Para orang tua mengeluhkan anaknya yang kurang atau bahkan susah memahami materi dan sulit mengikuti arah pembelajaran yang berlangsung. Tuntutan media gadget yang diperlukan juga merupakan masalah yang harus dipenuhi oleh orang tua. Hal tersebut sangat membebani orang tua. Jelas adanya bahwa orang tua adalah pengganti guru di rumah dan diharapkan bisa ikuti terlibat dalam proses belajar anak secara langsung. Seperti contoh bila orang tuanya ikut membaca materi pembelajaran, ikut membantu mengerjakan tugas, dan memberikan penjelasan mengenai pelajaran yang kurang dia mengerti. Sebagai orang tua mau tidak mau harus mampu menguasai materi setiap anak sehingga orang tua harus membaca kembali pelajaran anaknya agar bisa membantu anaknya mengerjakan tugas yang tidak dia mengerti. Sehingga kita dapat menyimpulkan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas bahwa dampak COVID-19 terhadap implementasi pembelajaran daring menimbulkan kasus kekerasan orang tua kepada anak. Hal tersebut terjadi karena saat pandemi banyak masalah yang muncul seperti masalah keuangan sehingga orang tua memiliki tingkat stres yang tinggi. Akibatnya orang tua melampiaskan kemarahan kepada anak. Orang tua tidak bisa mengontrolnya. Dalam belajar online merupakan hal baru dalam dunia pendidikan. Hingga stres anak pun timbul dari rasa kebosanan akibat selalu berada di rumah. Oke, sekian dan terima kasih mungkin itu dari penjelasan dari saya mengenai solusi dan pembahasan yang bisa menentukan dari materi malapetaka pembelajaran. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.